Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini alhamdulillah kita perdana belajar secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman di rumah untuk selalu belajar. Di sini Ustadz Fauzul dan Ustadz Ula akan menyampaikan sedikit tentang tema yang akan kita belajari di tema 4. Oke, selanjutnya Oke, teman-teman, semoga teman-teman di rumah baik-baik saja ya teman-teman ya, karena dengan adanya berita tentang virus yang tersebar luas sudah mendunia Ustadz ya, artinya teman-teman jaga kebersihan, kemudian jangan lupa makan sayur yang banyak ya Ustadz ya, sama buah. Jangan lupa juga habis bermain ataupun memegang apapun harus cuci tangan. Kalau keluar rumah gunakan masker. Kemudian untuk saat ini jangan berdekatan dulu dengan orang-orang di sekitar. Ya teman-teman ya. Bukan karena kita sombong ya teman-teman ya, atau gimana, karena kita menghindari. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Pokoknya jangan panik, jangan stres, ikhtiar, doa, dan baru tawakal. Ikhtiar, doa, dan baru tawakal. Terus selanjutnya mungkin kita akan menjelaskan sedikit tentang ubi jalar. Tapi sebelum kita menjelaskan, Ustadz pengen tanya, sudah pernah makan ubi jalar? Kalau nggak tahu ubi jalar muntul, tahu muntul? Ya sudah tahu. Jadi teman-teman pasti pernah makan ubi jalar atau muntul. Kalau Ustadz pernah makan ubi jalar itu yang warna kuning sama warna putih. Kalau ungu pernah, putih juga pernah, oranye juga pernah Ustadz. Jadi banyak banget jenis-jenis ubi jalar. Nanti kita jelaskan tentang ada berapa jenis-jenis ubi jalar. Tapi sebelumnya Ustadz pengen tanya, gimana sih rasanya ubi jalar? Maniskah, pahitkah, kecutkah, dan lain sebagainya? Pasti manis. Kalau Ustadz makan ubi jalar itu pasti kenyang. Nggak tahu. Ya pasti dan kenyang. Manis Ustadz ya. Manis. Nggak ada pahit-pahitnya gitu ya, kecuali kalau ada yang busuk gitu ya Ustadz ya. Tapi syaratnya satu, harus dimasak dulu. Kalau nggak dimasak nggak enak. Bisa dibakar, bisa direbus, bisa digoreng, bisa dikukus, dan lain sebagainya. Nanti kalau setelah kita masuk sekolah, kita cooking class di sekolah, kita membuat olahan yang luar biasa banyaknya dengan 5 jenis ubi yang kita beli nantinya. Terus ada banyak ya, tadi katanya Ustadz ada beberapa jenis ubi jalar. Apa saja sih teman-teman yang tahu? Mungkin taunya ubi ungu. Oke, ubi ungu ada Ustadz? Ada. Yang warna putih? Ada. Kita nanam ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah menanam. Kemudian apalagi Ustadz? Ada kuning juga, oranye. Kemudian cilembu ya Ustadz ya. Cilembu ada. Mungkin teman-teman tuh penasaran apa sih cilembu itu? Oke, di buku tematik sudah dijelaskan semuanya Ustadz ya. Cilembu itu apa? Ubi ungu itu yang gimana? Yang putih itu seperti apa? Kemudian yang ungu juga itu, warna ungu itu yang bagaimana? Ya Ustadz ya. Yang oranye itu juga bagaimana? Nah, gimana Ustadz tentang penanaman ubi ungu kita? Insya Allah ubi ungunya sudah mulai tumbuh ya Ustadz ya. Itu sudah mulai menjalar-jalar. Namanya ubi jalar. Menjalar-jalar kemana-mana sudah teman-teman. Pasti teman-teman penasaran kan dengan tanaman kita, tanaman ubi jalarnya sudah gede-gede ya Ustadz ya. Mungkin ada yang bertanya, sudah ada buahnya Ustadz ya? Insya Allah kita nanti kalau berjumpa lagi di pekan ini mungkin ya, atau pekan selanjutnya, kita lihat sudah ada umbinya kah atau kita masih menunggu. Tapi yang jelas umbi jalar itu sistemnya dia tahunan panennya. Jadi nggak bisa 1 bulan langsung panen, nggak bisa. Jadi hampir sama dengan singkong.
Hampir sama dengan Berarti singkong. harus sabar ya teman-teman ya, harus ekstra sabar. Oke, di sini Ustadz dan Ustadzah ada tugas nih buat teman-teman di rumah. Boleh sambil mainan, boleh pokoknya apa namanya Ustadz? Sesempat Sesempatnya, kalian tetap di rumah saja. Mm-mm. Nah, tugas kami itu yang pertama farming di rumah bersama ayah bunda. Farming bersama ayah bunda. Apa farmingnya? Menanam apa Ustadz Ustadzah yang mau ditanam? Oke, kita hari ini kan membahas tentang temanya ubi jalar. Berarti teman-teman silahkan menanam salah satu saja ubi jalar yang ada di sekitar teman-teman. Mungkin ada yang mau nanam warna ungu boleh, mau nanam warna putih juga boleh, seadanya ya Ustadz ya. Seadanya silahkan teman-teman ditanam di polybag atau di plastik bekas bisa ya Ustadz ya. Itu ditanam, kemudian silahkan teman-teman mengamati perkembangan setiap harinya. Mungkin belum hari ini nanam, besoknya belum apa-apa Ustazah. Oh, berarti kita tunggu minggu ke minggu ya Ustadz ya. Nah, itu biasanya kalau umbi jalar itu kalau dirawat pasti dia akan tumbuh. Tapi kalau nggak dirawat pasti dia akan mati. Jadi teman-teman, nanti tugas teman-teman merawat. Kalau sudah menanam, merawat, memupuk, baru mengamati sampai dia tumbuh. Nanti kalau Ustadz sudah menjalar-jalar kemana-mana, biarkan. Memang namanya ubi jalar ya, dia menjalar-jalar kemana-mana kan gitu. Usahakan di tempat yang terkena sinar matahari, jangan di dalam rumah. Dia nggak bakal tumbuh. Walaupun tumbuh, dia akan perkembangannya sangat lama. Nanti Ustadz printkan itu ya Ustadz ya, kita printkan worksheetnya untuk perkembangan minggu ini bagaimana, minggu kedua bagaimana. Nah, nanti silahkan teman-teman download di aplikasi WhatsApp. Oke. Jadi kita teman-teman sudah paham ya tugasnya apa. Nah, sebelum kita tutup, yuk kita sebutkan bareng-bareng berapa sih jenis-jenis umbi jalar atau muntul. Yang pertama yaitu muntul warna ungu, yang kemudian kedua putih, terus kuning, terus yang keempat ungu, oranye Ustadz oranye. Kemudian yang terakhir cilembu. Mau dibolak-balik bisa, boleh ya Ustadz ya. Ustadz, aku pengen nanam 5, nggak apa-apa, silahkan, monggo. Kami tidak melarang, tapi 1 aja cukup. Dan yang penting perawatannya Ustadz ya. Dirawat enggak sih kira-kira kalau teman-teman itu menanam umbi di rumah? Apakah cuma dibiarkan saja merambat kemana-mana sampai mau masuk ke rumah atau perkembangannya diamati dengan baik, dirawat gitu ya Ustadz ya. Sudah paham teman-teman? Oke, kalau sudah paham, kami Ustazah dan Ustadz mohon maaf apabila mungkin teman-teman kurang paham, boleh ditanyakan Ustadz ya. Boleh nanti di kolom komentar. Iya, oke. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong pesan kami, jangan sampai kau tinggalkan sholatmu. Jangan sampai ditinggalkan sholatmu, karena janji Allah, kalau kita memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidup kita semua. Jadi sholat itu luar biasa dahsyatnya, manfaatnya. Jangan sampai kita meninggalkan atau bahkan menyepelekan. Orang yang menyepelekan sholat saja itu dikatakan orang itu berdosa, apalagi kita meninggalkan secara sengaja. Gitu. Munafik, orang yang meninggalkan sholat itu munafik, sayang. Cukup Ustadz? Cukup, hanya itu. Mungkin cukup sekian dari Ustadz dan Ustadzah. Tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, SD Alam Azhar, cerdas, beradab, ceria.
Ustadzah dan Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.